Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Firdaus. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 1 pengantar cloud computing yang telah saya buat. Nah, untuk pembahasannya yang pertama ialah apakah cloud computing, yang kedua adalah jenis-jenis layanan cloud computing, yang ketiga pro dan kontra cloud computing dari sisi keamanan, yang keempat bagaimana cara registrasi atau aktivasi layanan cloud AWS. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet dan fungsi dari pengolahan itu untuk menjalankan program melalui perangkat komputer yang ada seperti PC, laptop, atau smartphone. Secara praktis penjelasannya adalah cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan menjalankan aplikasi para penggunanya. Nah, untuk jenis-jenis layanan cloud computing adalah komputasi cloud memberi pengembangan dan departemen IT dengan kemampuan untuk fokus pada hal-hal yang paling penting dan menghindari pekerjaan yang tidak terdiferensiasi seperti pengadaan, pemeliharaan, dan perencanaan kapasitas. Ada 3 model utama untuk komputasi cloud. Setiap model mewakili bagian berbeda dari tumpukan komputasi cloud. Yang pertama adalah infrastruktur as service atau yang singkat IaaS. Yang kedua adalah platform as a service yang singkat ialah PaaS. Yang ketiga software as service yang singkat SaaS. Nah, untuk infrastruktur as a service adalah kadang-kadang singkat IaaS berisi blok bangunan dasar untuk IT cloud dan biasanya menyediakan akses ke fitur jaringan komputer atau virtual pada perangkat keras khusus dan ruang penyimpanan data. Infrastruktur memberi Anda tingkat fleksibilitas tertinggi dan kontrol manajemen atas sumber daya IT Anda dan paling mirip dengan sumber daya IT yang ada yang banyak dikenal oleh departemen IT dan pengembang saat ini. Dan untuk platform as a service, menghilangkan kebutuhan organisasi untuk mengelola infrastruktur yang mendasarinya, atau biasanya perangkat keras dan sistem operasi, serta memungkinkan Anda berfokus pada penerapan dan pengelolaan aplikasi Anda. Ini membantu Anda menjadi lebih efisien karena Anda tidak perlu khawatir tentang pengadaan sumber daya, perencanaan kapasitas, pemeliharaan perangkat lunak, patching, atau salah satu dari kerja berat yang tidak terdiversifikasi lainnya yang terlibat dalam menjalankan aplikasi Anda. Untuk software as service, memberi Anda produk lengkap yang dijalankan dan dikelola oleh penyedia layanan. Dalam kebanyakan kasus, orang yang merujuk ke software as a service mengacu pada aplikasi penggunaan akhir dengan penawaran SaaS. Tidak perlu lagi memikirkan bagaimana pemeliharaan layanan atau bagaimana pengelolaan infrastruktur yang mendasarinya. Anda hanya perlu memikirkan bagaimana perangkat lunak itu digunakan. Contoh, umum aplikasi SaaS adalah email berbasis web yang dapat Anda gunakan untuk mengirim dan menerima email tanpa harus mengelola penambahan fitur ke produk email atau memelihara server dan sistem operasi tempat program email dijalankan. Nah, untuk pro dan kontra sisi keamanan cloud computing, di sini saya akan membahas ke pro dulu. Yang pertama ada keamanan wajib, aksesibilitas global, yang ketiga ada pencandangan dan pemulihan, yang keempat ada MVA, yang kelima ada patching, yang keenam ada keamanan fisik. Nah, untuk kontra cloud computingnya ialah ada pelanggaran data, kerentanan tidak langsung, pembajakan, serangan DOS, dan bad blood. Nah, cara aktivasi layanan Amazon Web Service yang dibutuhkan yang pertama adalah email, yang kedua nomor telepon, yang ketiga kartu kredit atau kartu debit internasional, yang keempat KTP dan kartu tanda mahasiswa jika ada. Yang kelima, bank statement yang berisi riwayat transaksi kamu dalam 1 bulan terakhir. Yang keenam, bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air, atau telepon rumah yang tertulis alamat rumah. Nah, cara registrasinya ialah lakukan registrasi AWS di web tertera, isikan semua identitas diri dan kartu kredit atau debit kamu. Setelah selesai mendaftar, kamu akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebesar $1. Jangan pernah gunakan virtual card atau VCN sebagai pengganti kartu kredit. Jika pembayaran gagal, disinilah kamu akan dipersulit oleh AWS Verification Team.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.